Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi ini kita memasuki hari yang kedua di bulan Januari di tahun 2021. Mari kita mengawali tahun yang baru ini dengan kembali bersatu dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Tema renungan di awal tahun ini adalah Urip iku urup atau hidup itu menyala. Tema yang mengajak kita untuk lebih mengerti kehendak Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya bagi kita di hari ini dan di sepanjang tahun yang akan kita lalui. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, mengucap syukur buat hari baru yang boleh kami nikmati pagi ini. Kami masih diperbolehkan memasuki tahun yang baru. Kami boleh bangun dari istirahat kami dan merasakan udara segar di pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang tahun yang lalu. Ada banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami yang Engkau izinkan untuk terjadi, baik yang kami mengerti atau tidak, baik dalam sukacita maupun duka cita. Namun kami boleh melewati semua itu dengan baik, dan Engkau yang ajarkan kami untuk terus mensyukuri setiap hal yang boleh terjadi, yang makin mendewasakan iman percaya kami kepadamu. Bapa, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah kami dari segala dosa dan salah kami, serta bukakanlah mata hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menemukan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Seru doa kami ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman pagi ini akan dibacakan oleh Dik Kesia, salah seorang anggota jemaat anak GKJ Condong Catur. Silahkan Dik Kesia. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 5 ayat 14-16 yang demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Dek Kesia yang sudah membacakan firman pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, tema kali ini adalah Urip iku urup atau hidup itu menyala dengan nats dari Matius 5 ayat 15 yang akan saya ulang untuk pembacaannya. Demikian firman-Nya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ada sebuah ilustrasi yang menarik di mana ada seorang pemuda yang sedang naik kapal laut dan dia mengalami mabuk laut. Bapak, Ibu, Saudara bisa membayangkan seperti apa atau bagaimana rasanya jika sedang mabuk laut. Biasanya yang dirasakan adalah pusing, mual, muntah, dan kemudian badan menjadi lemes karenanya. Sehingga kondisi ini mengakibatkan susah untuk melakukan aktivitas apapun. Nah, di tengah kondisi yang sedang mabuk laut ini, pemuda ini mendengar suara teriakan orang yang minta tolong karena tercebur ke dalam laut dan hampir tenggelam. Dengan kondisi dia sendiri yang sedang mabuk laut, tidak memungkinkan bagi dia untuk menolong orang tersebut, yang jika dia nekat untuk menolong, maka pastilah akan membahayakan dirinya sendiri juga. Namun demikian, pemuda ini kemudian mengambil lentera dari dalam kamarnya dan memasangnya di dinding kapal pada malam yang gelap itu. Dan karena ada penerangan dari lentera tersebut di tengah malam yang gelap, ada seorang pelaut yang kemudian melihat ada orang yang hampir tenggelam, dan pelaut itu segera menolongnya dengan menaikkan orang yang hampir tenggelam tersebut ke sekocinya. Dan orang yang selamat itu kemudian berkata, "Saya bersyukur ada orang yang memasang lentera di dinding kapal sehingga saya bisa selamat." Sebuah tindakan yang mungkin dirasa sangat sederhana atau bahkan bagi banyak orang sepele. Namun tindakan pemuda ini menunjukkan bahwa hidupnya menyala, karena dia bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Hidupnya tetap menyala meski dia sendiri sedang dalam kondisi yang tidak baik.
Nah, hal semacam inilah yang dikehendaki Tuhan untuk dilakukan oleh kita semua di sepanjang hidup kita, yaitu bahwa hidup kita selalu menyala. Yang pertama, kita bisa belajar bahwa menyala diawali dari dalam keluarga. Sebuah pelita yang dipasang di dalam rumah pastinya akan menerangi seisi ruangan. Menyala tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri, dan kemudian dari dalam keluarga sendiri. Bagaimana pancaran hidup kita dalam keluarga kita sendiri? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi keluarga kita? Sudahkah menjadi teladan yang baik dalam keluarga kita? Sudahkah keluarga kita juga demikian, menjadi berkat bagi sekitar kita? Atau sebaliknya, malah menjadi batu sandungan? Yang kedua, kita belajar bahwa untuk hidup kita untuk selalu menyala, kita perlu hidup yang terbuka. Pelita yang ditutup dengan gantang itu semacam periuk dari tanah liat, cahayanya tidak akan terpancar keluar, bahkan bisa mati karena tidak ada oksigen. Namun pelita yang ditaruh di atas kaki Dian atau di atas meja atau di tempat yang terbuka akan mampu menerangi sekitarnya dan tidak akan mati karena adanya oksigen yang akan terus membuatnya tetap menyala. Seringkali dalam keseharian ada banyak pandangan yang berbeda dalam menilai atau memandang segala sesuatu. Perbedaan cara pandang dipengaruhi oleh banyak hal, pengalaman hidup, usia, pendidikan, dan lain sebagainya. Seringkali kita tertutup dan menutup diri dengan cara pandang orang lain dan menganggap cara pandang kita yang paling benar. Tapi tidak demikian jika kita mau hidup kita menyala. Terbukalah dengan berbagai hal. Jangan jadikan usia, pengalaman, pendidikan, atau apapun itu membatasi diri kita untuk tetap terbuka terhadap pandangan yang berbeda, terutama dari mereka yang muda, karena zaman terus berubah dan kita juga senantiasa diperhadapkan dengan sesuatu yang baru terus-menerus. Semakin berani terbuka, maka hidup kita akan tetap menyala. Dan yang ketiga, ketika kita mau belajar tentang hidup yang tetap menyala, pelita itu adalah sebuah lambang dari harapan hidup. Kalau Tuhan masih memberi kesehatan dan kekuatan, jangan kita matikan pelita kita dengan menutupi sendiri pelita hidup kita. Jangan karena merasa sudah semakin tua atau karena kesibukan kerja, kesibukan belajar, yang malah membuat pelita kita menjadi makin redup dan akhirnya mati. Seharusnya dengan makin bertambahnya usia, makin dipercaya untuk melakukan berbagai hal dalam hidup kita, maka seharusnya hidup kita makin menyala dan hidup kita akan memuliakan Tuhan karena kita sudah menjadi terang bagi sekitar kita. Mari kita introspeksi diri dan benahi mulai dari diri kita sendiri dan dari keluarga kita sendiri. Sehingga ketika kita menjadi bertambah dewasa dan atau tua, keteladanan hidup kita tetap terpancar keluar dan nama Tuhan dipermuliakan. Urip iku urup. Kiranya kita semua dimampukan untuk makin menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersatu kembali dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di dalam surga. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang kembali mengingatkan kami untuk terus menyalakan pelita hidup kami sehingga bisa menyinari sekitar kami dan hidup kami terus tetap menyala sampai saat Engkau memanggil kami. Mampukan kami untuk menjalani hidup kami dalam iman percaya kami kepadamu dengan tetap melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Mampukan kami mulai dari diri kami sendiri dan keluarga kami untuk juga menyikapi segala sesuatu dengan cara yang benar supaya kami juga boleh menjadi berkat dan terang bagi sekitar kami. Sertai kami dalam sepanjang aktivitas dan hidup kami hari ini ya Bapa, dan sepanjang hari-hari yang akan datang. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih renungan kita pagi ini. Semoga ini bisa mendasari segala aktivitas kita di sepanjang hari ini dan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.